Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera untuk kita semua. Halo sobat-sobat BIM Berbagi. Kami sedang melintas di daerah Jakarta Utara bertepatan di daerah Ancol. Kami menemukan target seorang bapak-bapak pedagang parfum keliling di daerah sini. Jadi terlintaslah hati kami untuk memberi sedikit rezeki kepada bapak-bapak pedagang parfum keliling ini. Di video kemarin, saya ada di bagian awal video untuk memberitahu kepada kalian bagaimana cara host Yayasan Bakti Indonesia Maju mencari targetnya. Dan video kali ini saya juga akan mewakili video di awal ini untuk mengetahui cara host Yayasan Bakti Indonesia Maju mencari targetnya di daerah sini. Penasaran bagaimana cara host Yayasan Bakti Indonesia Maju mencari targetnya? Kita langsung cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini, Yayasan Bakti Indonesia Maju berserta tim melintas ke daerah Jakarta Utara, bertempatan di Ancol. Kami melintas dan kami melihat ada seorang bapak-bapak berjualan parfum di pinggir jalan. Berkesanlah hati kami berserta tim menghampiri bapak-bapak itu. Yuk kita lihat, kita saksikan bapak-bapak berjualan parfum seperti apa kehidupannya. Yuk ikutin video-video Yayasan Bakti Indonesia Maju. Beri. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Bapak Dani, Pak. Bapak Dani. Maaf Pak, kita sini. Dengan Bapak Dani. Iya, Pak. Kami dari Yayasan Bakti Indonesia Maju. Kebetulan pada malam hari ini kami melintas ke daerah Jakarta Utara, bertepatan di Ancol. Kami melihat Bapak lagi berjualan parfum di pinggir jalan. Ya, kesanlah hati kami untuk menghampirin Bapak. Sudah ada yang laku jualannya Pak? Untuk sementara ini belum, Pak. Belum. Iya. Dari jam berapa jualan? Tadi saya mulai dari jam 9 pagi. Dari jam 9 pagi? Jam 9 pagi saya nawarin orang kerja. Orang pulang kerja gitu kan ya. Laku ya alhamdulillah, yang saya setorin belum laku ya belum saya setorin, saya nunggu lagi sampai malam lah. Ya, tapi sudah ada yang laku hari belum sih Pak. Ya insya Allah mudah-mudahan ntar mungkin laku kali Pak ya. Cuma bawa dua barangnya? Bawa dua doang Pak ya. Ini punya sendiri atau
Punya orang lain? Punya orang Pak saya. Punya orang Iya. lain, Bapak setoran. Setoran. Kok cuma dikasih 2 barangnya dari yang punya pemilik barangnya? Ya kemungkinan dia percaya cuma 2 biji doang kali Pak ya kan. Gitu. Ya pengen saya sih ya lebih ya, cuman ya namanya kita punya orang jadi kita nggak bisa bilang apa-apa, mau bilang banyak juga, gimana sekasihnya aja deh, sekasih Iya. berapa saya ambil. Kadang 3, kadang 4, cuman tadi sih ngasih 2. Iya. Mungkin lagi hari libur kali dia lagi Tuh. barang belum. Satu parfum ini Bapak jual berapa keuntungannya? Ya kurang lebih ya 10 apa 15 ribu lah apalah kalau misalnya lagi ada rezekinya. Paling besar 15.000. Iya. Bapak dari jam 9 pagi sampai malam mampu berjualan berapa parfum? Ya seininya aja Pak, selakunya aja gitu Pak ya kan. Kadang laku, Kadang enggak, laku gitu. ya, kadang kalau enggak ya udah pulang ya udah aja, terima dengan ikhlas aja Pak. Gimana ya kan. Bapak sudah mempunyai keluarga? Saya punya keluarga Pak, anak, istri, Oh, sudah punya anak. punya Berapa anak, punya Bapak? istri. Anak saya 3, Ya. cucu 1. Udah punya cucu. Iya Bapak Pak. ya, udah punya Alhamdulillah cucu. Pak ya kan. Anak sudah ada yang masih sekolah? Anak masih ada yang sekolah Pak. Masih ada yang sekolah. Masih ada Kelas sekolah. berapa? Kelas 4 SD sama SMK yang nomor 2-nya Pak. Yang satu sudah nikah itu yang Yang satu pertama. sudah nikah, yang nomor 2 masih sekolah SMK. Iya masih SMK. Yang terakhir, yang bontot? SD kelas 4. Kelas 4. Iya. Kalau ibunya Ibunya saya rumit Pak, sakit Pak. sakit apa? Ya kalau dibilang ya sakit, dibilang keras ya seperti itu, depresi Pak, kayak lupa ingatan dengan itu. Depresi. Ya, Istrinya Bapak. ya udah lama sih Pak kalau saya kira saya udah lama, udah kurang lebih ada 12 tahun Pak. Buset, udah Kurang sangat lebih lama 12 sekali tahun. ya Pak. Ya seperti itulah Pak, dari anak saya. Sudah mencoba berobat ke alternatif ataupun ke rumah sakit? Pernah saya coba alternatif, pernah sembuh hitungannya Pak ya. Cuman ya namanya penyakit itu kambuh lagi. Setelah berjalan setahun lebih itu ya sehat. Ya setelah kesananya ya sakit lagi ya. Saya mau bilang apa, saya juga namanya dari yang kuasa penyakit juga Pak ya kan, saya juga nggak bisa ngomong apa-apalah ya. Kalau dia lagi depresi itu, kalau di rumah itu keadaannya seperti apa Pak? Istri Bapak? Kalau dia lagi nggak begitu, ini ya sih biasa aja ya, cuman diem. Kayak kalau dia datang kayak ngeblanknya gitu Pak, kadang suka marah-marah, suka ngancurin kaca, kadang juga tembok dia ketok-ketokin pakai martil, aduh di sini udah Kalau pusing dia Pak. lagi kambuh ya? Kalau lagi kambuh itu Pak, saya juga nggak bisa ngelarang namanya orang sakit gitu Pak ya kan. Mau saya ini juga cuma salah. Sudah 12 tahun ya? Kurang lebih 12 tahun Pak. Oh semenjak anak saya yang terakhir aja tuh yang bontot tuh. Bonto. Iya dia umur. Kalau Bapak lagi berjualan seperti ini, yang ngurusin di rumah siapa Pak? Nggak ada sih Pak, ya paling anak saya yang pertama, paling kan rumahnya beda jauh dari kontrak lagi itu kan ya kan Pak ya. Paling nengok adik-adik saya, Ya? nunggu saya selesai pulang lah kali ya kan. Entah anak saya, adik-adiknya dia gitu, anak saya gitu kan. Minta makan ya ini dulu kalau ada mah ya, kasih makan dulu, ntar nanti kalau setelah saya pulang ya kalau saya ada rezeki saya gantiin uang dia berapa gitu gitu kan. Itu. Bapak kalau Bapak pulang ke rumah Iya, baru saya diganti kasih uangnya. saya ganti. Kalau Terus enggak ya anak Bapak yang kecil yang bontot terakhir itu yang ngurus kalau Bapak lagi berjualan seperti ini? iya dia siapa udah ya mandiri lah Pak lah. Mandiri. Mungkin ya udah tahu keadaan orang tuanya gitu. itu? Laki perempuan yang bontot Yang bontot perempuan. Perempuan. Mungkin dia ngelihat ibunya lagi Iya. sakit, ya kan? Ya mungkin seperti itu dia. Ibunya, bapaknya berjuang demi keluarga ya Pak. Iya Pak. Ya. Kalau pulang paling malam jam berapa Bapak? Ya kalau saya udah laku sih cepatnya pulang hitungan ya Pak, pengen nengok keluarga ya. Kalau belum laku ya Belum pulang? belum Pak, saya tungguin aja sampai jam 2 malam kayak hitungannya Pak ya. Bisa bawa Yang penting pulang bawa uang bawa aja rezeki, hitungannya. bawa uang lah ya. Walaupun nggak besar hitungannya cukup lah, saya cukupin lah hitungannya. Seadanya aja Pak lah hitungannya Pak. Ya, namanya kita usaha begini hitungan di ini Pak ya. Kalau dulu mah istri mah sebelum ini normal. Normal. Depresinya itu kalau punya tahu
Apa sih akibatnya? Ya saya kurang tahu dia, pokoknya awal-awalnya sih dia diem selama 1-2 hari tuh. 1-2 hari. Kayak gimana gitu ya, kayak orang kerasukan atau gimana gitu, diem bengong hitungannya kan. Nah setelah itu saya perhatiin pelan, ternyata pikirannya beda sama yang dikala dia seperti biasa normal gitu. Kok agak aneh ini istri saya hitungannya kan. Saya langsung tuh minta panggil sama orang tuanya itu kan, begini tak sakit tak apa, saya nggak mau tak. Saya biar saya nggak ini juga ya, nggak kesalahan kan, saya mau panggil orang tuanya. Ternyata tuh jawabannya istri saya dijawab sama orang tua saya tuh beda, ngomongnya udah agak ngawur gitu Pak. Udah ngawur. Saya pikir wah kayaknya udah nggak inilah, udah kurang jelas pikirannya Pak. Mau nggak mau saya konfirmasi permukaan sama keluarga gimana caranya biar bisa sehat seperti semula, kasihan namanya kan, nama punya anak itu kan. Nah saya juga sih istilahnya bisa sih saya jaga, cuman kan terlena takutnya kalau saya pegang sendiri Pak. Ya sampai berjalan seperti ini ya, mau nggak mau saya pegang sendiri itu kan, ya mau nggak mau siapa lagi itu kan ya kan. Ketika Bapak sudah berusaha ya, bagaimana caranya istri bisa dari anak berangkat sekolah saya anterin, dari cuciannya saya sebagai orang tua lelaki jadi perempuan saya ikut nyuci juga, mau nggak mau Pak itu kan ya Pak ya. Habis emang kalau nggak saya siapa lagi itu kan ya Pak, kan nggak mungkin kan dari saudara apa keluarga juga. Iya selama 12 tahun. Selain Bapak berjualan parfum, ada kerjaan sampingan yang lain buat penambahan penghasilan? Ya kadang serabutan ya, kalau ada orang nyuruh pijat gitu Pak ya kan. Ya refleksi ya, saya ada sambilan lah, panggilnya ini seleo gitu ya, saya pegang. Ya bakali ada rezeki di situ, tambahan lah buat tambahan makan dari sini gitu Pak ya. Kan lumayan, ada yang kasih 30 kalau kita bikin ada 50. Kalau boleh tahu Bapak penghasilan kalau berjualan parfum, kalau pulang ini penghasilan paling besar berapa? Ya kita nggak bisa prediksi sih Pak, paling kalau 2 barang ya, kalau bisa sekitar 15.000, 2 biji itu 30.000 Pak. 30.000? Iya Pak ya. Cukup Bapak? Ya walaupun nggak cukup ya cukup-cukupin Pak lah, gimana caranya biar cukup itu kali kan. Ya, kita belajar ikhlas aja Pak. Terus balikin istri selama sakit depresinya selama 12 tahun ya, Bapak menguruskan, mencari nafkah, ngurusin anak masih kecil ya. Salut saya dengan Bapak, tetap berjuang demi keluarga dengan keadaan ekonomi seperti ini. Istri pun juga dengan keadaan sakit, depresi lagi istrinya ya. Bapak kuat ya, berjuang Bapak. Walaupun nggak kuat, kita kuat-kuatin Pak. Itulah saya belajar ikhlas Pak. Kali ikhlas. Ya, habis kalau kita nggak begitu ya harus gimana lagi Pak, itu kali kan tuh. Aja kita yang bisa berusaha itu kan, yang ya bangkit nggak bangkit ya kita lah orang tua aja itu kan, kepala keluarga itu kan. Bapak tinggal di daerah mana? Saya Jakarta Utara Pak, Pademangan. Iya. Di sana ngontrak atau rumah sendiri? Ngontrak aja Pak. Ngontrak? Iya Pak. Dengan penghasilan Bapak yang pas-pasan seperti ini, Bapak ngontrak dengan istri juga dengan keadaan lagi sakit selama 12 tahun, tapi Bapak masih mampu. Ya, kalau saya pikir Pak, jodoh rezeki udah ada yang ngatur Pak, itu yang penting kita ikhtiar, usaha kan gitu. Walaupun saya mipil sehari 3.000, tahun kali 5.000 kan harus ada itu kumpulin buat bayar kontrakan. Paling kurangnya ntar paling anak saya pertama ditambahin gitu. Iya. Kalau lakinya gajian, suaminya ada sedikit buat tambahan lah buat bayar kontrakan gitu kan. Terus kalau Bapak berjualan, istri ditinggal, itu kan dia kalau lagi kambuh, lagi depresi, apakah tidak takut mencelakakan tetangga, apakah orang lain? Itu sih yang kadang-kadang saya khawatirin Pak. Selama ini kan takutnya saya tinggal dia buat onar ya, tapi saya wanti-wanti sih sama anak saya nih, kan yang pertama kan ini kan sering mantau lah sama adik-adiknya itu yang kecil, soalnya ngeliatin mamanya kalau ini tolong kalau sekiranya keluar jangan suruh keluar, dengan kunci aja udah gitu kan. Kalau sekiranya ada makanan atau cemilan kasih aja, jadi biar nggak dia
selalu ngoceh-ngoceh atau gimana gitu Tapi ya. selama dia sakit 12 tahun ini, ada pernah mencelakakan orang lain atau seperti apa? Gimana Pak? Ya, istrinya Bapak kan selama 12 tahun sakit depresi, Iya. ya kan, sampai saat ini juga. Adakah orang lain atau dipukul atau seperti apa? Ya waktu kemarin-kemarin belum lama atau kemarin-kemarin gitu Pak, ya, pernah sih ada yang mau bilang mau bawa istri saya biar ngebantu biar dia sehat gitu ya kan. Ya cuman namanya istri saya pas dipantau ke situ kayak udah tahu gitu Pak, ngamuk istri saya Pak ya kan. Jadi mau saya juga nggak bisa berbuat apa-apa Pak, mau dipegang aja udah berontak, kadang-kadang suka bawa sajam yang bikin orang takut. Sangat Mungkin namanya orang gitu Pak ya kan, kadang bawa yang ada di rumah aja, ada pisau yang dapur, ada kayak sapu bambu kayak balok ya, ada di seketemunya dia Ngeri aja. sekali ya Pak. Sering kayak gitu Pak ya kan. Pernah lagi itu dibawa ke rumah sakit Duren Sawit. Ya, Nyata ya mungkin terlalu lama kali ya penyakit itu, suruh pulang lagi. Tetap aja belum nggak ada ini, nggak ada tapi perubahan. setelah dibawa ke rumah sakit itu tidak ada perubahan sama Nggak ada sekali. perubahan Pak, nggak ada perubahan. Ya, dengan izin Allah ya Pak, dengan izin Allah mudah-mudahan istrinya Bapak bisa sembuh semula. Amin Pak, amin. Biar sehat kembali. Amin Pak, itu yang saya Biar dalam rumah tangga Bapak kembali semula. Iya, Bukan lagi ya. itu keinginan saya Pak, hati kecil saya dan kebutuhan saya pengen ketemu lagi tungannya hati dia seperti yang dulu. Berserta tim hanya bisa mendoakan Bapak dan serta keluarga. Apalagi Bapak tulang punggung ya, kepala rumah tangga, berjuang demi keluarga dan keadaan sangat minim sekali ya. Dengan penghasilan Bapak jualan parfum ini bawa 2 parfum, untung 1 parfum 15.000. Kalau terjual semua ini parfum 2 ini, berarti Bapak hanya mempunyai keuntungan 30.000 Pak. ya. Tapi Bapak syukurin, Bapak nikmatin Ya, harus syukurin, bersama keluarga Bapak ya. Bapak, saya sangat salut sekali dengan Bapak. Amin Pak. Ya, sangat salut sekali Bapak dengan keadaan seperti ini, tapi Bapak tetap semangat berjuang mencari nafkah demi keluarga. Ya Pak. Amin, Bapak, Pak. kalau boleh tahu sekarang umur berapa? Saya kurang lebih 49 Pak. Sudah umur 49. Bapak ya, tapi masih gagah ya Bapak Amin ya. Pak, alhamdulillah. Masih sehat. Mungkin yang kuasa ngasih saya sehat ya, bisa ngasih nafkah anak istri Pak. Penting Bapak sehat. Tapi saya minta ya. doa aja sehat aja dulu lah ya. Gitu. Bapak, saya sangat terharu sekali ya. Amin. Bapak amin, Pak. seorang pemimpin rumah tangga sangat hebat ya. Amin Pak. Tidak peduli siapapun, tidak menoleh kiri kanan, tetap fokus ke depan demi keluarga yang terbaik. Keadaan istri sakit selama 12 tahun, tapi Bapak tetap semangat ya. Kita Amin, Pak. berjuang ngurusin anak masih SD ya, masih sekolah ya. Ya. Kalau untuk ini sekolah bagaimana Bapak? Biaya anak sekolah kan masih 2, ada SMA, Iya. ada SD ya. Alhamdulillahnya dibantu ada KJP gitu Pak. Oh, Ya, dibantu. per bulannya dapat hitungannya gitu ya. Alhamdulillah ya Pak. SMK dapat buat hari-hari kan, atau buat kebutuhan dia beli buku, beli seragam. Yang saya repot mah seragamnya Pak ya kan, namanya. Seragam nggak ditanggung ya. Iya, beda di luar sekolahan gitu. Beda dengan Iya. sekolahan. Memang sih sekolah gratis gitu kan, Betul. namanya negeri. Wah, alhamdulillah anak saya negeri Pak ya kan. Oh, negeri semua, Negeri semuanya dari alhamdulillah ya, SMK Pak. Pak ya. Cuman hanya Bapak memikirkan jajannya, Jajan. sekolah, dengan biaya-biaya Kebutuhan dia lah, kebutuhan sekolah. Ya. Ya. Sampai Semoga anak Bapak menjadi anak yang soleh. amin ya, Pak, amin amin ya rabbal alamin Pak. Ya, menjadi anak yang soleh, Amin. berguna kita dan bangsa. Amin Pak. Bakti kepada orang tua. Terima kasih atas doa Bapak. Ya. Itu aja. Kami tidak lupa selalu berdoa buat Bapak ya. Amin Pak. Beserta tim Yayasan Bakti Indonesia Maju mendoakan Bapak biar Bapak tegar, sehat demi keluarga. Amin. Biar Ya istrinya Rabbal sukses kembali. Amin, Rabbal Biar Alamin. rumah tangga Bapak dan juga anak-anak Bapak
kembali bahagia. Amin ya rabbal alamin, Pak. Yang penuh harmoni. Terima Ya. kasih doa-doanya, Pak. Itu aja teman-teman kami Yayasan Bakti Indonesia Maju. Kami menemukan seorang bapak-bapak berjualan parfum di pinggir jalan. Ya. Keuntungan parfum itu, satu botol jualan parfumnya itu hanya keuntungan 15.000. Ya, malam ini dia hanya membawa 2 parfum dari jam 9 pagi sampai sekarang masih belum laku jualannya. Ya, meninggalkan istri lagi keadaan sakit depresi sudah 12 tahun. Ya. Tapi bapak-bapak ini tetap semangat, tetap berjuang demi keluarganya. Tetap dia mencari nafkah demi anak-anaknya. Anak-anaknya masih sekolah. Ada 2 anaknya yang masih sekolah. Keadaan istri pun juga keadaan sakit depresi selama 12 tahun. Tapi bapak ini masih tetap berjuang mencari uang sedikit demi sedikit buat keluarganya. Tidak peduli dia mau tengah malam, mau hujan petir, ya, mau panas kepanasan, hujan kehujanan, tapi dia tetap semangat, tetap berjuang demi keluarganya. Inilah buat teman-teman BIM Berbagi, buat contoh, ya, buat contoh-contoh kita. Sayanginlah badanmu, sayanginlah dirimu. Jangan takut berbagi, teman-teman. Berbagilah selagi kita punya, berbagilah selagi kita ada. Jangan takut kita mengulurkan tangan kita buat keluarga-keluarga kita yang tidak mampu, teman-teman. Ya, rezeki itu datang dari mana saja kalau kita sering berbagi. Ya, jangan takut miskin karena berbagi, teman-teman. Inilah seorang bapak-bapak ini. Ya, umur 47 tahun. Ya. Saya ulangin lagi, istrinya sakit 12 tahun, depresi istrinya. Sudah berobat kemana-mana, tapi tidak ada perubahan sama sekali istri. Tinggal nunggu keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bapak ini tetap sabar menghadapi istrinya, keadaan sakit depresi, ya, tetap berjuang dia, meninggalkan anak masih kecil, masih SD, istrinya pun juga sakit selama 12 tahun, tapi bapaknya berjuang dari pagi ketemu pagi, dari pagi ketemu pagi, tetap berjuang. Dari jam 9 pagi tadi dia berjualan bawa parfum hanya 2. Sampai saat ini parfumnya belum terjual sama sekali. Apabila ini parfum tidak terjual, dia hanya dapat lelah dan capeknya saja pulang ke rumah. Ya. Tapi Yayasan Bakti Indonesia Maju melintas ke daerah Jakarta Utara, bertempatan di Ancol. Kami melihat seorang bapak-bapak ini lagi berjualan parfum. Terketuklah hati kami. Hati Yayasan Bakti Indonesia Maju berserta tim menghampirin bapak ini, ingin berbagi sedikit demi sedikit. Itu aja, teman-teman. Pak, kami ada rezeki sedikit buat bapak, ya. Alhamdulillah, Pak. Semoga dari rezeki dari Yayasan Bakti Indonesia Maju ini semoga bermanfaat buat keluarga bapak. Amin ya, Pak. Bisa Amin, membantu ya, Pak. keluarga bapak. Amin ya rabbal alamin. Bisa membantu ekonomi bapak. Bisa membantu buat obat ataupun buat kebutuhan bapak per hari. Amin, Buat Pak. beli Ya rabbal obat. alamin, Pak. Jangan melihat kecil atau besarnya, Pak. Betul, Pak. Ya, rezeki mau datang dari manapun, jangan diterima, disyukuri, dinikmati. Apapun itu rezeki dari Allah, ya. Ya, kebetulan pada malam hari ini ada rezeki dari Allah melalui Yayasan Bakti Indonesia Maju buat bapak. Ya Allah, terima Tolong kasih, Pak. diterima, ya, Pak. Ini rezeki ya dari kuasa, Pak. Amin. Ini ada rezeki sedikit buat bapak dan buat anak keluarga. Tolong Oh, diterima, ya. terima kasih banyak, Pak, ya. Biar banyak lagi rezekinya. Amin. Dan semoga Yayasan Bakti Indonesia Maju selalu Amin. sukses dan selalu Amin. Amin. ada buat kita semua yang membutuhkan, gitu, Amin. Pak. Amin.
Biar Bapak selalu sukses. Amin. Hitungannya di perjalanan Bapak biar nggak ada halangan. Amin. Itu aja Pak doa saya biar Ya. banyak lagi rezekinya Amin. Bapak. Amin, amin Pak, amin. Tidak lupa juga doa-doa kami beserta tim kami mendoakan keluarga Bapak. Semoga Bapak sehat ya Pak. Amin Pak, ya Rabbal alamin Pak. Dimudahkan rezekinya, Amin. dimudahkan segala urusannya, Amin. dipanjangkan umurnya. Semoga istri yang lagi sakit di rumah, semoga diangkat penyakitnya. Amin ya Rabbal alamin Pak. Semoga dalam waktu dekat Allah kabulkan doa-doa kita. Semoga istri Bapak cepat sembuh, biar Bapak bisa hidup seperti semula. Amin ya Rabbal alamin Allah Pak. Itu aja teman-temanku, dimanapun berada. Pada malam hari ini, Yayasan Bakti Indonesia Maju sedang menemukan target seorang bapak-bapak berjualan parfum di pinggir jalan. Itu aja teman-teman. Ya, teman-teman dimanapun berada, teman-teman BIM Berbagi yang ingin menitipkan amanah melalui Yayasan Bakti Indonesia Maju, silakan lihat nomor rekening Yayasan Bakti Indonesia Maju ada di bawah ini. Siapapun, dimanapun, teman-teman BIM Berbagi yang ingin menitipkan amanahnya melalui Yayasan Bakti Indonesia Maju, silakan lihat nomor rekening Yayasan Bakti Indonesia Maju. Itu aja teman-teman. Kami mengucapkan apabila ada kata-kata kami yang tidak berkenan di hati, ya tolong dimaafkan yang sebesar-besarnya. Amin. Ya, pesan dari Yayasan Bakti Indonesia Maju, jangan takut miskin karena berbagi. Berbagilah selagi kita punya, berbagilah selagi kita ada. Ya, itu aja pesan-pesan dari Yayasan Bakti Indonesia Maju. Kami akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya Pak, sama-sama terima kasih Sehat-sehat, banyak Pak. Ya, Bapak. Amin Pak. Salam dengan keluarga ya Pak. Amin, Kami Pak. pamit. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Amin, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Ya Pak, makasih.